Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Geni Permana dengan nomor NIM 2310203001 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Nah, eh, seperti yang kita tahu, Indonesia itu memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah serta mutu yang memadai sebagai pendukung utama pembangunan. Dan untuk memenuhi hal tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Dan berdasarkan fungsi tujuan pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk di sekolah harus diselenggarakan dengan sistematis agar peserta didik dapat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan jika seseorang tidak dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan itu, maka proses pembelajaran seseorang yang akan kurang maksimal maksudnya. Karena perkembangan adalah satu perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini adalah pengenalan singkat tentang pendidikan. Eh, Pendidikan adalah proses yang melibatkan peran orang dewasa serta anak-anak untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi secara singkat bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengenalkan sesuatu hal baru kepada anak-anak atau peserta didik dari sesuatu yang dia tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, apa peran guru dalam membina hubungannya dengan siswa atau peserta didik? Nah, di sini saya membaginya dalam 3 poin, yaitu yang pertama, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan bahwa sebagai fasilitator pembelajaran artinya guru harus dapat memfasilitasi bagaimana murid itu belajar, bagaimana murid mengetahui misalnya matematika, bagaimana murid itu mampu mengetahui perkalian, pembagian dan sebagainya, dan memfasilitasi pembelajaran agar tujuan tersebut terlaksana. Kemudian guru membantu siswa mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang relevan dan minat sesuai dengan minat dan potensi mereka, itu maksudnya. Jadi guru tidak hanya menjelaskan pembelajaran atau contohnya begini, masuk kelas kemudian selesai, tidak. Guru juga memiliki peranan, yaitu membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi dan bakat mereka masing-masing. Contohnya, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa siswa A, siswa B memiliki minat dan bakat yang sama. Artinya, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai calon pendidik harus paham karakteristik siswa tersebut. Misalkan si A ini pandai bernyanyi, maka kita arahkan ke hal-hal berbau seni. Misalkan si B ini memiliki fisik yang kuat, maka kita harus mengarahkan dia pada aktivitas yang bersangkutan dengan fisik, itu olahraga dan sebagainya. Jadi di masa depan mereka sudah memiliki gambaran yang cerah gitu. Kemudian guru memberikan panduan dan dukungan dalam proses pembelajaran mandiri siswa. Artinya apa? Guru tidak hanya membimbing secara formal atau tatap muka saja, tapi secara jauh, secara daring, guru juga memiliki peran penting di mana ketika terlepas dari sekolah, guru masih memiliki peran karena apa yang kita ajarkan di sekolah itu akan berdampak di lingkungan luar. Sehingga tidak hanya cara berkelompok tapi juga secara mandiri guru harus mampu membina. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya letakkan bertujuan agar kita mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi atau yang akan saya jelaskan di PPT ini. Nah, yang pertama yaitu apa pengertian dari pendidikan dan peserta didik. Kemudian definisi atau pengertian dari perkembangan peserta didik. Ada dimensi yang mempengaruhi peserta didik dan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Nah, di situ akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, eh, ada tujuan seorang guru atau apa sih tujuan seorang guru atau pendidik? Yang pertama, membangun karakter mulia. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mendorong kemandirian belajar. Nah, guru secara formal tidak hanya bertujuan mengajarkan saja, tapi juga membangun karakter. Karena pada saat sekarang ini kita tahu bahwa Indonesia masih banyak siswa-siswa yang tidak berkarakter. Maksudnya tidak paham hal ini baik atau tidak, tidak dapat memisahkan mana yang benar mana yang salah. Sehingga peran guru di sini sangat krusial. Selain membantu orang tua di rumah, guru juga memberikan pengajaran moral yang lebih mendalam lagi. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Untuk bersaing global, untuk mampu bersaing dengan negara-negara maju, kita harus mampu menciptakan generasi atau penerus bangsa yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, berpikir kritis ini membantu atau menjadi salah satu indikator dalam problem solving tersebut, sehingga guru memiliki peran untuk membantu meningkatkan keterampilan itu. Kemudian ada kreativitas dan inovasi, bagaimana uh, siswa itu menciptakan hal-hal baru di bawah bimbingan gurunya. Kemudian ada kemandirian belajar seperti yang digaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi guru memiliki banyak tujuan, tidak hanya mengajar, tapi seperti yang telah saya tampilkan di PPT. Nah, apa sih fungsi guru atau pendidik itu? Fungsi pendidik tidak hanya sebatas dalam penyampaian informasi loh, tapi juga dalam membentuk karakter, kepribadian, dan kematangan peserta didik. Maksudnya apa? Seperti ini. Guru juga berfungsi menyampaikan materi pelajaran atau pembelajaran. Jadi ini tugas utama guru. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu tujuan seorang pendidik. Nah, kemudian membantu perkembangan peserta didik, itu mengembangkan minat dan potensi mereka masing-masing. Kemudian memfasilitasi pembelajaran, mengontrol dan melindungi peserta didik, dan memberikan pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran. Jadi tidak hanya memberikan pemahaman secara mendasar, tapi juga ketika murid bertanya secara lebih lanjut atau memiliki ketertarikan yang lebih lebih dalam terhadap suatu materi, guru wajib untuk mengarahkan atau memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Kemudian guru juga berfungsi atau pendidik juga berfungsi membangun dan mengembangkan motivasi peserta didik. Banyak anak-anak muda sekarang ini kehilangan motivasi dalam dirinya. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya, tidak tahu masa depannya seperti apa. Nah, jadi tugas guru tidak hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang pendamping psikologis sebagai seorang muridnya. Jadi ketika murid ragu atau bimbang, masih dalam ketidaktetapan atau tidak mantap dalam menentukan suatu pilihan, nah gurulah memiliki peran tersebut. Guru harus memberikan bimbingan dan arahan yang lebih baik sehingga murid-murid itu mampu untuk menentukan pilihannya untuk di masa depan. Jadi motivasi dalam belajar itu sangat perlu dan perlu datangnya dari seorang guru. Kemudian ada definisi peserta didik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Maksudnya di sini adalah peserta didik adalah masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang jenis pendidikan tertentu seperti SMA, SMP, SD, sebagainya. Dan perkuliahan juga. Jadi ada jenjang formal, jenjang informal. Jadi jenjang formal ini sekolah yang memang di bawah naungan pemerintah dan swasta. Kemudian informal ini seperti bimbel, les dan sebagainya. Kita mampu belajar dari banyak hal, banyak sumber. Jadi tidak terpaku pada sekolah yang di bawah pemerintah saja. Kemudian eh, lantas apa itu sih perkembangan? Nah, definisi kita masuk di definisi perkembangan. Nah, ada perubahan, kronologi, pertumbuhan, pertambahan, proses, ya. Di sini, apakah itu benar definisi atau pengertian dari perkembangan? Ya, itu benar. Perkembangan sendiri bisa kita nyatakan sebagai proses atau tumbuh kembangnya seorang
anak atau peserta didik, utamanya anak itu dalam menuju dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, lalu mengulangi lagi. Itu siklus namanya. Jadi perkembangan itu adalah proses atau pertumbuhan individu dari kecil menuju besar. Jadi ada perubahan, baik itu segi fisik, segi mental, dan berbagai macam. Nah, di slide selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, perkembangan itu bisa dilihat dari berbagai dimensi seperti yang saya sebutkan tadi. Itu fisik dan non fisik. Perkembangan fisik dan non fisik itu bisa meliputi perkembangan um, anggota tubuh jasmaninya yang berubah. Contoh anak laki-laki yang pada awalnya bersuara kecil, akhirnya ketika dia masuk usia yang lebih lanjut, usia yang lebih dewasa, dia akan merubah suaranya agak lebih gebas. Dan misalnya pertumbuhan tinggi badan yang awalnya kecil bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi fisik bisa menentukan. Begitupun pada wanita dan sebagainya. Kemudian ada jenjang pendidikan. Nah, dimensi dari jenjang pendidikan ini bisa kita bagi dalam dimensi formal. Seperti masa usia prasekolah atau kanak-kanak, ada masa usia sekolah dasar, ada tingkat menengah pertama, dan tingkat menengah atas. Itulah jenjang pendidikan secara formal. Nah, oh ya, saya ulang lagi tentang dimensi perkembangan secara fisik dan non fisik. Nah, di sini perkembangan fisik individu itu mencakup aspek-aspek anatomis dan fisiologis. Apa maksudnya? Perkembangan anatomis itu berupa perubahan pada struktur tulang, tinggi dan berat badan, yaitu secara jasmani tadi. Eh, dan secara fisiologis itu bisa kita lihat pada perkembangan perilaku psikomotorik. Itu perkembangan yang menuntut koordinasi fungsional antara sistem saraf dan fungsi-fungsi psikis mereka, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka memecahkan masalah. Kemudian ada perkembangan secara bahasa. Manusia itu berasal atau mampu berkomunikasi karena adanya bahasa. Jadi ketika sudah mulai besar, sudahnya ada perkembangan, manusia cenderung belajar banyak bahasa lagi sehingga komunikasi itu bisa lebih luas lagi. Nah, kemudian ada perkembangan secara kognitif atau aspek nalar dan intelijensi. Jadi ketika memasuki usia remaja, anak-anak atau peserta didik itu cenderung terombang-ambing. Jadi sehingga nalar mereka itu tidak terlalu konsisten. Ketika masuk lagi ke jenjang yang lebih tinggi atau menuju dewasa awal dan remaja akhir, mereka sudah mulai bisa memahami dan merasakan bagaimana pertumbuhan atau perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Nah, kemudian apa saja faktor dari perkembangan tersebut? Nah, faktor perkembangan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kecerdasan, temperamen atau karakteristik, dan faktor perkembangan lingkungan. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Beberapa faktor perkembangan ini adalah saya kutip dari Santrop, itu ketika dia menerbitkan bukunya tahun 1992. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 3 variasi, yaitu pertama kecerdasan. Kecerdasan mengungkapkan bahwa faktor ini turun dari genetik. Jadi faktor kecerdasan utamanya 80% menurut ahli yaitu Arthur Johnson, kecerdasan 80%-nya itu disumbangkan dari orang tua. Jadi ketika hal ini tidak bisa kita salahkan ketika seorang anak memiliki pemahaman yang lebih lambat atau ada yang lebih cepat, itu tidak bisa kita hakimi. Tugas kita sebagai seorang pendidik itu mendampingi bagaimana ia mampu paham dengan materi pembelajaran tersebut. Kemudian ada temperamen. Nah, temperamen ini kita bisa membagi menjadi 3 lagi, yaitu anak-anak yang mudah itu umumnya memiliki suasana hati yang positif, yang dapat dengan cepat membentuk kebiasaan yang teratur dan mudah pula menyesuaikan diri dengan pengalaman baru atau lingkungan yang ada. Maksudnya yang mudah ini adalah mudah mendapatkan atau menangkap makna dari suatu pembelajaran. Kemudian ada yang tipe yang temperamen yang kedua, yaitu anak yang sulit. Itu cenderung bereaksi secara negatif dan sering menangis atau lambat untuk menerima
informasi-informasi baru dalam hidupnya. Jadi cenderung untuk memberikan respon yang tidak cukup baik pada awalnya. Namun ketika kita membimbing lebih baik lagi, saya yakin seorang pendidik yang baik akan mampu menciptakan anak didik yang baik juga. Kemudian ada tipe yang ketiga, itu anak yang lambat. Itu anak yang mempunyai tingkat kegiatan yang rendah, kadang-kadang negatif tapi kadang-kadang juga positif. Artinya dia perlu proses atau waktu untuk menerima informasi-informasi baru yang masuk ke dalam otaknya. Ya maaf, karena ada suara motor. Oke, yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Itu keturunan dan lingkungan berjalan bersamaan. Jadi dua aspek atau faktor di atas itu sangat mempengaruhi faktor yang ketiga ini, yaitu faktor lingkungan. Nah, jadi keturunan dan lingkungan itu berjalan bersamaan, bekerja sama untuk menghasilkan individu dengan kecerdasan, dengan temperamen maksud saya, dan minat yang khas. Jadi ketika seorang peserta didik atau siswa itu tumbuh dalam lingkungan yang baik, atau anggaplah lingkungan pelajar semua, ayahnya itu mendorong dia untuk belajar, ibunya mendorong dia untuk belajar, otomatis anaknya itu akan menjadi seorang pembelajar yang baik. Namun ketika kita lihat, ketika ada lingkungan keluarga, katakanlah broken home, atau ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, otomatis tidak ada figur yang membimbing dan memberikan motivasi, sehingga anak tersebut cenderung menunjukkan temperamen yang agak kasar atau lebih memberikan respon negatif, sehingga perlunya perhatian khusus dari pendidik atau guru, sehingga menjadi problem. Nah, hal itu akan menjadi problem yang akan dihadapi oleh peserta didik, yang selanjutnya akan saya bahas di slide berikut. Nah, inilah problema yang dialami oleh peserta didik. Jadi tidak hanya bagaimana mereka tumbuh dari lingkungan yang tidak baik, tapi beberapa peserta didik yang tumbuh lingkungan yang baik juga mengalami problema ini. Yaitu problema ini atau permasalahan ini saya bagi menjadi 4 lagi. Yaitu adalah yang pertama, problema fisik dan motorik. Nah, pada usia sekolah, khususnya setelah anak menyelesaikan sekolah dasar, ditandai dengan perubahan fisik yang cepat. Nah, ketika perkembangan fisik dan motorik ini tidak sesuai dengan harapan, maka menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kurang percaya diri. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik atau guru, maksud saya, adalah membimbing dan menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa kita tersebut, sehingga dia mampu untuk mengembangkan potensinya, tidak malu untuk tampil ketika kita menyuruhnya tampil ke depan, sehingga hal itu adalah hal yang krusial untuk diperhatikan. Kemudian ada problema perkembangan kognitif dan bahasa. Masih banyak peserta didik atau siswa yang terbatas dalam penyampaian atau cara berbicara yang belum pandai. Nah, hal itu sangat menjadi permasalahan yang harus kita tanggulangi bersama. Banyak anak atau contohnya mahasiswa yang tidak mampu menjelaskan atau menyusun struktur kalimat yang benar, sehingga itu membuat Indonesia semakin terbelakang dalam pendidikan. Nah, itulah concern bagi guru untuk membimbing hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada problema perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Contohnya, pada usia sekolah disebut pula sebagai masa kehausan sosial. Seperti yang kita tahu, umumnya peserta didik di Indonesia itu rata-rata adalah anak remaja. Jadi, ketika remaja mereka cenderung untuk mencari perhatian, mencari atensi yang lebih lebih lagi dari orang, ada kecenderungan untuk mengakukan dirinya. Apa maksudnya? Ketika mereka lebih narsistik daripada generasi-generasi sebelum atau sesudah mereka. Jadi adanya pencarian jati diri di sini. Nah, disinilah peran guru harus mampu memberikan nilai-nilai moral, nilai sosial, dan agama yang lebih baik, sehingga tidak terjadinya penyimpangan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Kemudian hal ini akan menyebabkan problema selanjutnya, yaitu perkembangan kepribadian dan emosional. Nah, hal itulah menjadi permasalahan yang harus kita amati bersama. Jadi kesimpulannya adalah guru adalah figur orang tua kedua siswa di sekolah. Peserta didik memiliki karakter yang berbeda dan permasalahan yang berbeda pula. Maka guru atau pendidik harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Sekian dan terima kasih. Saya Arya Gede Purnomo. Pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.